Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu siraman sejuk embun mutiara hikmah dalam Mau'idotul Hasanah wa Iftitam Biddu'a oleh Kiai Haji Abdul Ghani Ma'ruf, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karawang. Kepada Kiai Haji Abdul Ghani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail as-salatu imaduddin faman aqumaha faqad aqumadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tasal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli mahid yasir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjini mimman la yakhafu minka. Bihurmati Sayyidina Muhammadin uhrusni bi'ainika allati la tanam wa tlubni bika nafika allati la yurah warhamni bi qudratika alayya wa la tulhiqni wa anta rajai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basirin nadhir wa siratil munir walhamdulillahi rabbil astaghfirullah rabbal astagfirullah minal khotoya. Sama-sama astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah rabbal baraya.
alayya taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya sehat 30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil sifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan sehat semua. Pertama-tama juga yang paling utama puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi, sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan keharibaan baginda alam pahlawan revolusi Islam, pendobrak kebatilan, penghancur kerikil-kerikil kemusyrikan, yang membawa manusia dari alam yang biadab ke alam yang beradab dan penuh dengan peradaban, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan Hadratul Mukarramin, para alimul ulama, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Kita doakan guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, dan disoleh-solihatkan keturunannya. Juga seluruh aparatur pemerintah, baik dari atasan sampai bawahan, yang telah memberi izin terselenggaranya pengajian pada pagi hari ini. Kita doakan para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang maksimal, kesabaran zahir batin, sehingga bisa membimbing masyarakat ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, keluarga besar Masjid Jami' Al Barakah, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memberikan kehormatan kepada saya untuk mengisi pengajian yang dikaitkan dengan memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengajian dikaitkan dengan Isra Mi'raj, kalau di kampung saya disebutnya ngaji Rajab. Ngaji Rajab. Kalau bulan Maulid ngaji Maulidan. Kalau bulan Ramadan ngaji apa kira-kira? Nuzulul Quran. Bukan Ramadanan, enggak ada. Nuzulul Quran.
Kalau bulan Syawal mengadakan pengajian itu tergantung yang mengadakan. Kalau berangkat haji biasanya suka pengajian, namanya halal bihalal. Tapi sekarang TMN temangkap-mangkap. Kita gara-gara eta. Gara-gara eta. Mudah-mudahan. Saya juga rencana mau berangkat lagi 2020, tapi nggak bisa sampai 2 tahun sekarang. Vaksin udah 3 kali Pak saya. Kajian tenanyakan di BPJJ itu gitu. Dari pajaran kiai jadi vaksin. Saya udah booster udah. Tinggal 2 kali lagi vaksin, 5 kali saya mau vaksin. Tinggal hepatitis sama flu. Saya yakin kalau sesuatu diwajibkan pasti akan jadi kebutuhan, betul nggak? Kan pemerintah mewajibkan vaksin. Suatu saat vaksin bakal jadi kebutuhan. Kalau ibu berangkat ke mall pasti ditanyakan itu, udah vaksin belum, betul nggak? Saya kemarin ke SGC, tahu nggak SGC? Tahu nggak? Tegaul. Center Glosir Cikarang. Saya kan pengusaha, saya mah ceramah mah sambilan. Mulai ngundang ceramah lah menumpul tarang, ngundang karena ceramah. Nggak ada yang undang, saya nggak ceramah. Baik ngurus anak-anak aja. Saya pengusaha. Pagi saya dagang bubur sama istri saya nasgor. Di mana? Di pesantren, yang belinya santri saya. Kalau nggak beli awas nggak berkah tuh. Habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya udah 3 kali vaksin, mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan takut dengan kematian. Makanya ini judul iman takwa. Kalau kita ngaji tauhid tidak bakalan takut. Makanya ulama mewajibkan kita ngaji 3 ilmu. Fata'alaman ilman yukhassisu fa'atan wa aqidatan wa mirata qalbika faqsudan. Hadis salah satu fardu ainin fa'arifan wa'mal biha tahwila najatan wa'tilah. Ngerti gak ini? Ya. Ngerti gak? Wajar, itu kan bahasa Arab. Kita kan orang perum bintang alam. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, wajar, kita bukan orang Arab. Tapi ibu pengen nggak ngerti bahasa Arab? Nikah aja sama orang Arab, insya Allah. Tetangga saya pergi ke Arab, alhamdulillah pinter bahasa Arab, bahkan pulangnya mau anak Arab istilahnya. Percis. Jadi ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari fardu ain, wajib ke setiap orang yang punya kepala. Kalau nggak punya kepala nggak apa-apa. Jadi sudah mah wajib ke tiap jalan menunggu hulu, buka sirah. Ini wajib syar'i ya. 3 ilmu. Pertama, ilmu yusahhihu ta'atan, ilmu yang bisa mengesahkan kepada ibadah. Namanya ilmu fikih, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu untuk pembersihan hati. Karena walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, tapi hati kita dongkol sama tetangga. Ada nggak kira-kira? Batur ngaji malah ngomong lah, mana ladang ngaji. Angger we ngomongin orang lain. Ning saya ngaji ngomongin itu, saya ngomong ke saya. Gak paham sama kesalahan sendiri, biasanya begitu, betul nggak? Makanya hati-hati, jaga mulutmu. Mulutmu adalah harimau. Salah seetik, ada nama viral, bukan? Viral, ini mah. Hati-hati, speaker kamu tarik-tarik ini. Jadi ganggu tetangga. Gak paham juga kita, betul nggak? Yang naik harga minyak, harga kedelai berapa yang diturunin sholat toa? Itu saya dengar dari TikTok Pak, dari TikTok, bukan saya. Jangan laporin ya. Angkanya saya ada bigal juga. Emang sekarang mah nggak ngerti saya juga. Betul nggak? Giliran Natal aman, Waisak aman, tahun baru, mau bulan Ramadan merah. Sebenarnya kamu virus apa iblis sih begitu? Kata TikTok juga jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ilmu pembersih hati, itu namanya tasyawuf, thariqah.
tasyawuk. Apa Bu? Tasyawuk, untuk membersihkan hati. Karena walaupun kita ibadah syariat luar biasa, hatinya nggak bersih, itu pahala kita habis buat ngomongin orang lain kan. Ya Rasulullah, inna fulana tantasumun nahar wa taqumul lail wa hiya tudi jironaha bilisaniha qala la khairu wa hiya min ahlin nar. Wahai Rasul, itu tetangga saya Rasul tahajud tiap malam. Tahajud tiap malam. Ibu suka bangun malam enggak? Terusin. Jangan nanya apa enggak. Kalau nanya apa pasti kencing jawabnya ya. Suka bangun malam enggak? Terusin ya. Soalnya pengen ditanya Pak, apa? Pasti jawabnya kencing Pak Kiai. Insyaallah. Sholat duha Senin Kemis puasa sunat 3 rakaat, tapi tuh di jirona bilisania suka menyakiti tetangga dengan ucapannya. Kata Rasul apa? La khairu wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya, itulah calon ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Katakan untung ada corona, Pak. Kita nggak bicara sembarangan, pakai masker. Cuma juga masker pakai tapi ngomongin orang nggak berhenti, betul nggak? Yang ngongor nggak kelihatan kan? Jadi kelihatan cantik, alhamdulillah. Jadi masker banyak manfaatnya. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tauhid itu bagian keyakinan, loh. Wa akidatan, itu akidah, keyakinan. Orang yang bertauhid menghadap pun apapun, enjoy itu. Ada wabah nggak takut. Takut hanya kepada kita mati bukan oleh corona kok, betul nggak? Buktinya orang nggak pakai celana, nggak pakai baju, orang gila hidup sampai sekarang, Pak. Tapi banyak dokter yang rapi mati. Itu udah kehendak Allah, itu keyakinan, semuanya kehendak Allah. Maka jangan terlalu takut, akhirnya mati ketakutan. Jangan terlalu berani, sombong namanya. Saya nggak takut sama corona, ayo corona keluar lu, gua makan lu, masuk lembing, mati juga ini. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Biasa saja, nggak ada yang luar biasa selain Allah. Sekarang kan Omikron, vaksinnya kan booster, nanti ada lagi biasa aja. Kan omnya sekarang, nanti uminya Omikron, vaksinnya monster, udah habis semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kata ilmu taib, kita hidup di dunia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan apa-apa, kita kedip pun dikedipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat ke sini udah kena Allah, betul nggak? Semua yang ada di muka bumi bukan milik kita, Pak, milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, itu ilmu tauhid, keyakinan. Tapi jangan diomongin. Kita beli motor baru nih, NMAX nih, berangkat tuh ke pasar. Itu motor siapa? Motor Allah. Kita nggak punya apa-apa, kata Kiai juga. Itu mah edan, Pak. Ini motor Allah. Kita nggak punya apa-apa. Itu rumah siapa? Rumah Allah. Itu bini lu hamil sama siapa? Allah. Murtad. Bagian dalam taruh di dalam, jangan dikeluarin. Ini sekarang ibu-ibu banyak yang nyeloneh sih, Pak. Ini pakaian dalam dibawa ke pasar, pakai legging lagi. Legging kan pakaian dalam, tapi banyak ibu-ibu ke pasar pakai legging. Bahaya, pakaian dalam diperlihatin, ketemu sama Kiai repot Kiai. Nah, pakaian dalam kan pengen lihat. Kata Kiai nggak dilihat mubadir, dilihat dosa. Akhirnya Kiai kadang merem, kadang melek itu dia. Tahu Pak DKM nih, kalau Kiai meletet, DKM melotot kali ya. Maaf Pak DKM, kita bersahabat aja. Jangan ada dusta di antara kita. Maaf ya, saya bukan guyon, tapi mudah-mudahan ibu bapak bahagia, saya dapat pahala. Kita bahagia kalau ngaji, enjoy aja, Pak. Kita kan dalam kehidupan banyak urusan. Coba diitukan dalam ngaji itu, distahilkan. Semuanya hilangkan, kita bahagia aja menghadapi ilmu. Karena ilmu tidak akan diterima kalau hati kita jangan senang. Tak Kiai geus ngewak mau masuk mau Kiai. Sedangkan saya mah datang awal, Pak, supaya lebih ngomong. Lamun Kiai can datang jam 12 disemak teh, goblok tak Kiai wayah Kiai can datang.
Akhirnya nggak masuk tausiah kita, betul nggak? Nah, datang ke Allah. Tolong anak-anak takut jadi fitnah. Nanti kan ibu ditanya dapat apa pengajian, nggak jelas gitu. Anak-anak pada ribut, nggak jelas. Jadi haditsnya dapat ilmu nggak jelas. Makanya harus jelas. Ya. Kalau ada kiai ngomongin speaker harus jelas, itu jelas. Kenapa? Nggak bisa diterima kalau nggak jelas. Betul nggak? Nah ini perlu. Lanjut. Jadi bagi orang yang bertauhid, berakidah, berkeyakinan, apapun yang terjadi nggak akan begitu heboh karena semua adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Malik, man tafaqaha bila tasawwufin faqad tafasyaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tajandaqa wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Orang yang bersyariat tidak bertarekat itulah fasik. Orang bertarekat tidak bersyariat tapi jintik. Ketika bersyariat bertarekat itulah akan mencapai hakikat keyakinan yang luar biasa. Maka Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dikerjakan oleh kami semua waktu hidup di dunia? Kata Rasul ada 5 amalan yang harus kita kerjakan. Itu amalan yang paling baik. Pertama apa? Thalabul ilmi. Fathalibul ilmi habibullah. Orang yang mencari ilmu itulah kekasih-kekasihnya Allah. Makanya yakin ketika meninggal di tempat pengajian itu syahid akhirat. Kita dengar kan sekarang ada musibah. Kebetulan anak saya pesantren di sana. Yang kemarin kebakaran itu pesantren Tahsin, anak saya di sana. Alhamdulillah selamat. Yang perempuan baru 3 juta, pesantren kebakaran Pak. Tapi ini alhamdulillah selamat, lagi ada di bawah. Saya yakin semua yang meninggal ahli surga. Semuanya ahli surga, sedang tahfidz Quran, sedang ada di tempat ilmu, mereka sudah bagus. Nih begini aja, ada ibu-ibu baru pengajian kan, tanya kan sibuk kerja nih, nggak ada waktu, pas libur ngaji, pas masuk majelis taklim pegang mic meninggal. Kira-kira itu ke surga apa ke neraka tuh? Ngajinya baru sekali, langsung meninggal Pak. Saya yakin itu ahli surga. Kena inamal amal bil khawatim. Amal itu ujung yang di. Wah nih ibu-ibu ya ahli surga yang meninggal di pengajian, padahal baru itu ngajinya baru sekali. Mending gitu aja banyak, langsung pakai gitu. Enak juga. Inamal amal bil khawatim. Amal itu yang dihitung ujung Pak. Makanya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri. Tukang ngaji jual kue mautna pasti aja selang ini tonjok pae. Kira-kira sudah neraka tuh. Ayo kira-kira. Halo. Kalau sok pasti aja suami halo. Makanya kita minta sama Allah, inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Fathalibul ilmi habibullah. Orang yang mencari ilmu itulah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya urusan ngaji mah berat Pak, banyak alasan, 1000 alasan. Pak nggak ngaji malam, aduh sibuk Pak Kiai, saya banyak urusan yang bisa diwakili. Tidur berarti kan tidur dan diwakili. Oh iya tidur berarti, cuman bahasanya keren, banyak urusan yang nggak bisa diwakili berarti tidur. Kan tidur nggak bisa diwakili. Atau kilir ke pos 2 itu lain lagi bisa diwakili. Kalau ibu-ibu nggak begitu saya tanya, oh enggak itu enggak ngaji Pak Haji, saya lagi hamil muda Pak Haji, Masya Allah mual-mual, saya kalau ngaji takut muntah depan Pak Kiai. Nah sangat saya doain aja Pak Kiai, nanti kalau udah lahiran saya ngaji. Pas lahiran ngaji nggak? Ya bocahnya Pak Kiai meretek banget, kesukaan udah besar, terus besar ngaji tuh hamil lagi Pak Kiai. Kita meninggal ngaji. Itu alasan. Makanya dalam kitab Mutalul Ahadis dikatakan Pak, asadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Ibu yakin gak dari kiamat?
Yakin betul? Ini saya ditanya sama murid saya, Pak Kiai, kalau kiamat madrasah libur nggak Kiai? Libur. Jangankan kiamat, corona juga libur. Idza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasturun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kok pada diam semua ya? Bu, masih ada? Kalau dengar udah apa jadi? Udah lambat, udah selesai, udah selesai, udah. Insyaallah. Ngantuk. Saya kalau teringat kiamat sedih. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Hanya sedikit orang bisa selamat dari godaan dajjal. Mudah-mudahan orang sing ulang ngalaman sing terkuat. Kiamat luar biasa. Heboh. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Yang cuman urusan kiamat ada yang tahu. Kapan dan di mana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita selamat nanti. Orang yang paling rugi, ini paling rugi loh. Ada yang rugi, ada paling, berarti di atas rugi. Ada rugi, paling rugi. Dua, Pak. Yang pertama, rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya wal akhirah. Orang yang waktu hidup di alam dunia banyak waktu untuk ngaji tapi tidak mau ngaji, alasan sibuk. Itu rugi, Pak. Ada aja alasan. Apalagi di masjid, gua nggak ngaji head Pak Ustaz. Enak banget kalau headnya. Enggak pengajian head terus, aneh. Kok ibu minggu kemarin head, sekarang masih head? Ya head Pak Ustaz, lama juga, udah 2 bulan setengah. Itu istiadah bukan head. Berarti kalau kita pengen beruntung, sesibuk apapun dengan pekerjaan, makanya kalau orang-orang kantoran perumahan ngaji minggu, karena kan nggak sibuk, betul nggak? Udah minggu aja Pak Kiai, ini hari yang paling laku Kiai, minggu Pak. Minggu sama Sabtu itu paling laku Kiai. Sebenarnya sebulan kan ayah opat, bisa. Cek orang kesedihan atuh, ya yang minggu pakai paling gak plus wae. Karena itu lagi libur, betul nggak? Jadi menyempatkan kita mengaji, maka kita posisinya sebagai orang yang paling beruntung ketika menyempatkan kita mencari ilmu. Karena kita merasa bodoh. Orang mau ke Mekah kan suruh manasik dulu supaya punya ilmu. Ini orang kampung pada sombong, ya ke Mekah mah kudu ngaji-ngaji, mau adu bagi beres. Dengan sombong. Pas ke Mekah tas toak nanya tadi mau lilik tas naon sih cerita gitu. Tadi muter-muter apa ya? Itu toak goblok jai teh. Iso wae ngaji. Tadi dia muter apaan ya? Masya Allah. Eta teh muter teh toak ngaranna muter kan ngaji teh gitu. Enggak tahu toak apa dia teh muter-muter apaan enggak. Enggak paham sama ilmu besar juga. Yang kedua, orang yang paling rugi, orang yang menyampaikan ilmu, memberikan tausiah, memberikan pencerahan. Sementara yang ngaji ngamalin, yang menyampaikan nggak ngamalin, itu beratnya membalik. Kita kan diri membalik lah, dengerin lah, amalkan lah. Jadi membalik mah berat. Dia sayang lah, obatin saingan soalnya. Buatan di YouTube ini Kiai. Ini kita ngaji amalin udah beruntung lah. Dan mudah-mudahan saya bisa ngamalin apa yang saya katakan. Nggak sampai saya sebagai membalik jarponi bisa ngajar orang bisa melakoni.
Ibu tahajud ya, yang hadir tahajud kayaknya subuh berangan kan, jangan itu rusak juga itu dia. Jargon bisa ngajar, nanti lidahnya digunting dari kiamat. Karena sudah membuat, nggak melaksanakan apa yang diucapkan. Kenapa posisi ilmu paling tinggi amal di sisi Allah? Karena ibadah apapun tanpa dengan ilmu nggak bakalan sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Udah banyak. Satu pun malah yang diminum ya. Ini paling nikmat katanya. Saya baru sejak saya ceramah baru ada minuman model begini. Baru Pak saya Pak ceramah kemana-mana baru di meja saya ada minuman model begini. Jadi bukan kiai Oon itu bukan minuman kiai, itu pembersih tangan. Emang saya mah kayak kampung Pak, emang suka itu sih. Masuk ke mall dibuka sendal tadi pakai bukan masjid masuk aja. Saya sekarang malu Pak. Masuk ke itu ke itu kan pintunya buka sendiri. Waduh ada setan di pintunya. Tadi tuh balik aqua tuh kata pegawai itu Alfa pakai nggak mau stroke kata saya. Pas itu kaitan sih ya. Saya pikir stroke penyakit Pak. Saya beli aqua dikasih stroke kata saya. Ini kayak kampung begini Pak. Kalau nggak di kota. Tadi saya mau masuk masjid sendal dibuka kan. Pakai aja. Nah, saya kayak kampung bukan kayak kota. Tapi wajah kota sih. Dikit. Lalu yang kedua amal apa? Ya Rasulullah yang paling baik setelah ilmu. Ini yang kita sedang peringati. As-sholatu ala waqtiha. Makanya sholat lain daripada yang lain. Allah mewajibkan memanggil dulu Rasulullah. Ini kalau kita pelajari Isra Mi'raj, kita paham bahwa PPKM bukan sekarang, dulu sudah ada. Rasul di PPKM orang kafir Quraisy 3 tahun sampai makan kulit kayu Rasulullah. Tidak ada logistik masuk. Baca dalam kitab Mulasanul Yakin sampai sedemikian PPKM terhadap Rasulullah 3 tahun loh, nggak ada logistik masuk. Tapi Rasul sabar. Berapa karak buatannya 1000. Nggak ada sabar di sana. Ini harus jadi pelajaran. Menghadapi sesuatu hal yang dasar Rasul pasang sabar. 3 tahun Rasul diperintahkan orang kafir di jurang sini 3 tahun nggak ada logistik masuk, tapi Rasul sabar karena di balik musibah pasti ada hikmah. Betul ya? Ini orang tutur kan ujungnya ketika mana jam itu orang tutur kan pasti ada ujungnya pasti. Biar kurang kira ya. Pasti ada ujung, mudah-mudahan ada hikmahnya yang besar. Betul ya? Setelah keluar dari jurang sini datang lagi ujian. Allah ambil pendamping setia beliau yang selama ini mendukung perjuangan beliau, bahkan hartanya habis dipakai mendukung Rasulullah. Siti Khadijah janda beranak 1 nikah sama Rasulullah usia 40 tahun, gelarnya juga kan CKD. Kan perempuan itu ada CKD, CKK, Cikiki. Jangan ketawa dulu, dengerin. Emang ada yang lucu. Kalau CKD kan singkatan cantik kaya dermawan, itu Siti Khadijah. Kalau CKK cantik kaya koretna udah setan. Kalau Cikiki itu butiran apa? Di luar. Dengerin dulu. Cantik ada di Siti Khadijah, kaya ada di beliau. Dermawan iya. Meninggal nangis Rasulullah, ujinan syahidan manusiawi. Makanya kalau di perlu ada yang meninggal, entah suami istri, istrinya meninggal suaminya nangis, wajar. Itu tandanya lembut hati. Jangan bicara. Tahu nggak cara? Jangan saling. Tapi cara mau semuanya. Oh jangan dilarang ya? Dilarang. Maaf tadi ya. Jangan dilarang. Lu ngapain nangis lu? Nggak boleh. Nanti gelap tuh ke alam kubur. Lu dapat hadis dari mana? Nggak apa-apa. Itu tanya lembut hati. Yang nggak boleh niyahan.
Kagak jahiliyah. Oh, sampai berantal-berentel kan. Baju disobekin itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Kalau cuma meneteskan air kan. Makanya suka nanya saya, "Lu suami meninggal lu nangis kenapa lu?" "Ya enggak nangis gimana Pak Ustaz? Utang banyak." "Ya Allah, kredit belum pada lunas Pak Ustaz." Kata Ustaz, jangan takut, Ustaz juga bisa bayarin loh. Jadi ada apa dengan Ustaz ya? Jangan ribut. Karena kan kita harus menolong orang yang susah. Ngasih dan buta bukan ngawin. Ada sudah baik. Dan iya sekolah Pak Ustaz sekolah dia teh. Sekolah itu. Baper. Jangan dengerin dulu, jangan langsung memponis. Kalau menilai sesuatu belum tahu pokok permasalahan itu namanya hoak, Pak. Sekarang teh belum tahu pokok permasalahan udah bicara, makanya salah. Are hoak mah boboro baik, boboro salah baik, oke salah, Pak. Anak pemuda sok pahlawan ada ini di pinggir jalan, dipopong, diseberangin, udah diseberangin diludahin, cok. Kalau ini diseberangin ludahin, ya saya baru nyebrang, udah diseberangin lagi. Udah dicekek ku aing. Nah ini ngoronak-ngoronak, mantas bisa dibetas juga itu dong. Ada tanya mau nyebrang, bukan begitu tuh main pokok. Salah itu. Salah paham. Sekarang banyak penafsiran Pak, salah. Udah lihat pokok permasalahan dulu. Yang dibandingkan sama anjing bukan adanya Pak, toaknya begitu. Maafin ya, maafin ya. Maafin. Terus batas emosi. Nah akhirnya Bapak tersurut si jelema teh. Itu kau. Mau buang tempat anak gimbrang nih. Nah keren heboh dulu aja. Gonggong. Siti Khadijah cantik kayak dermawan, Allah ambil, karena Allah kan bikin skenario bagi Rasulullah. Sebulan dari itu ambil lagi paman tercinta Abu Thalib. Makanya Rasulullah hujnan syadidan, tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ulama mengatakan Isra Mi'raj itu tujuannya dua. Pertama menghibur Rasul, yang kedua memperlihatkan kemuliaan Rasulullah SAW. Diberangkatkan dari ke Aqsa, perjalanan yang jauh, berjamaah sama para nabi, para malaikat. Makanya kalau sholat kita sendiri, tetap kita bilang setelah akhir baca tasyahud kan assalamualaikum, walaupun nggak ada orang di belakang. Kita yakini aja yang di belakang ada yang nama malaikat begitu. Karena kan salam dalam sholat nggak usah dijawab, Pak. Kan sholat ada yang wajib dijawab, ya, ada yang nggak wajib dijawab, dan jangan harap dijawab. Tiga kan? Yang wajib dijawab saya sekarang, assalamualaikum, Bapak wajib, waalaikumsalam, wajib dibayar. Kalau lagi berjamaah nggak wajib dijawab, kata imam assalamualaikum, mau jangan waalaikumsalam. Dan waalaikumsalam, wah dan cengeng. Nggak wajib dijawab. Yang ketiga jangan mengharap dijawab. Ketika kita lewat ke makbaroh, ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan ngarep dijawab. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita baca salam seperti orang yang hidup, berarti denger. Orang mati dengar salam kita, cuma nggak bisa amal. Itulah bedanya orang mati dan orang hidup. Orang hidup bisa amal, nggak bisa melihat kepada mayit yang ada di dalam kubur. Yang di dalam kubur bisa lihat kita, cuma nggak bisa amal seperti kita. Makanya assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salamun wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Nggak bisa amal, nggak bisa jawab, cuma dengar. Makanya ketika anaknya jarak, senangnya subhanallah ahli kubur. Suka jarang nggak di sini? Suka nggak? Kita jarahin orang tua kita. Insya Allah kita berkah. Amin. Berjamaah sama para nabi, para malaikat, lalu diberangkatkan ke alam yang tinggi. Betul nggak? Nabi Adam ketemu di langit pertama Abul Bashar. Kan bapaknya manusia Nabi Adam. Sekarang kelihatan nih. Silsilah kita semua ternyata orang perum sama orang merta saudara, Ustaz, satu keturunan Nabi Adam. Kita saudara, pada KM kalau orang merta mampir saudara, Pak. Satu keturunan Nabi Adam. Jangan dengar saudara, makanya kalau mekelin saudara jangan kapok-kapok, Pak. Kita kan saudara sama-sama. Ibu saudara saya saudara ibu, satu keturunan Nabi Adam. Semuanya ulama sepakat bahwa kita adalah turunan Nabi Adam. Nggak ada yang dari turunan monyet, nggak ada.
Itu mah cuma segerintil profesor yang mengatakan manusia itu ada keturunan dari monyet. Saya nggak mau, Pak. Nggak mau. Walaupun ada kemiripan dikit-dikit kan. Miripnya kan monyet berbulu, manusia berbulu. Tapi kan kalau monyet ternyata kalau kita diincer-incer kan beda. Tapi yang fatal beda, manusia suka ngaji kan monyet nggak ngaji. Manusia mau ke masjid kan monyet nggak ke masjid. Berarti yang nggak ngaji nggak ke masjid monyet. Jangan Pak, itu penistaan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Berhadapan dengan Allah dapat perintah. Kata Nabi Musa dapat apa? Sembahyang 5 waktu. Muhammad kok kecil-kecil gak bakal kuat. Nah ini pentingnya orang tua di sini nih. Dan orang tua kita mudah-mudahan panjang umur. Jadi ada paham yang membantu. Kalau kita punya masalah kan datang sama orang tua. Bagaimana nih urusan? Kan gitu. Jadi Nabi Musa nih fungsinya. Kalau nggak ketemu sama Nabi Musa, Pak 50 waktu kita sholat, Masya Allah. Untung ketemu sama Nabi Musa ini selaku orang tua, makanya orang tua kan bisa. Saya sering nangis ketika orang tua saya meninggal. Dulu waktu anak saya mau menikah, masih ada Pak, saya mau nikahin hari apa yang paling baik? Hari anu. Iya ngomong-ngomong Pak, hari ada, tapi saya modalnya nggak ada. Nih ada nih, enak kalau ada orang tua Pak. Nabi Musa memberi paham Muhammad, umat engkau kecil gede gak bakalan kuat. Umat saya, ya Allah tinggi besar ratusan tahun, cuma 2 kali sehari gak kuat, apalagi umat engkau, kasihan. Kembali lagi ke Rasul sampai 5. Alhamdulillah. Muhammad 5 juga gak bakalan kuat. Betul gak Pak? Wa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah. Betul Pak, kurang gak bakal bohong. Nanti akan datang golongan setelah sahabat yang rajin beribadah, golongan yang suka melalaikan sholat. Betul nggak? Mudah-mudahan bukan kita di dalamnya. Amin. Suka melalaikan sholat. Makanya Rasulullah memberi contoh kepada kita. Semenjak sholat diwajibkan belum pernah tinggal sembahyang berjamaah. Ya walaupun lagi pandemi tetap berjamaah nggak ditinggalin kan? Di sini pakai jarak nggak? Nggak bagus, pakai jarak nggak Pak? Nggak mengurangi fadilah. Untung-untung dijarangin Pak, obatnya pinu mesti. Alhamdulillah saya berjamaah, wah penuh berapa orang? 4 orang. Yang satu di ujung, yang satu di ujung, satu di ujung, satu di ujung. Kalau di penuh Ustaz, iya ya. 300 harta masih di masjid dapat pahala berjamaah Pak, jangan direcokin, betul nggak? Rapat nggak apa-apa. Pak Ayah berarti corona kagak dicet gitu kan? Nggak apa-apa, cuma jangan dipromosikan. Ini jarang-jarang lagi pandemi. Itu jawaban anak, getong pakai emosi Pak. Waduh, dengar di pasien kita mangga buku pandemi. Dia pandemi mah begitu iya. Bener ke sih? Pandemi tuh air rapat mangga. Waduh, tuh pelotot-pelotot biasa lah tuh. Lamun teh sholat pelototan usia gitu. Masya Allah. Paham nggak? Kan Rasul lahir hari Senin, meninggalkan hari Senin kan? Cuman lahir makrubaila subi, meninggal pada subi, berarti nggak pernah meninggalkan sembahyang Pak. Rasul lahir Senin, meninggal. Kalau saya lahir Selasa Pak, mudah meninggal bukan Selasa, besok Senin kan? Sorry lagi berarti. Itu Rasul lagi panas dingin, menggigil Rasulullah. Mun ayeuna mah pasti corona sih. Tapi nggak usah ke rumah sakit Pak, sekarang mah nggak ganas-ganas aman. Udah isolasi aja 5 hari 5 malam, nggak usah makan apa-apa. Pasti meninggal lagi Pak. Menggigil Rasulullah. Sementara Bilal sudah ada di masjid, kita baca supaya jadi motivasi untuk kita sholat berjamaah setelah kita merayakan Isra Mi'raj, betul nggak? Kan Bilal itu orang yang paling tarik, yang ada itu orang yang paling tarik. Karena ada kendor mah mau haruda. Tarik itu udah mau kendor. Allah. Nyati berat kabeh. Justru kan ada itu membangunin orang tidur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tetangga ini ada apa ya? Ini nomor belum masuk subuh udah lewat. Maaf, ini menceritakan gitu. Maaf ya, ini bukan adzan sholat, ini lagi menceritakan. Makasih. Tapi ada yang hadir. Ada yang apa ya? Belum masuk dari yang adzan. Baca, tapi fitnah. Ini kok masih udah adzan. Ini lagi menceritain ya. Ya silakan aktivitas lagi gitu. Bilal orang yang paling tarik suaranya diambil oleh Rasulullah. Kata budak teh Mas. Nah, itu bukit Sila. orangnya hitam. Kira-kira. Makanya orang hitam suka keras suaranya. Kalau putih lembek, hidup hitam hidup. Yang hitam jangan bersedih, yang sesali diri. Allah bukan melihat kulitnya, tapi hatinya dan ketakwaannya. Bila Allah akan semua channel. Dan di majalah bakat sholat ada mutari. Anak jenazah. Hanya sholat. Anak Munawar channel. Ya semua ya sing rarido aku ada para rusing atuh. Batur kita ngarengkel teu tinggal di mana we sorangan. Apa? Berang kali itu bahkan saya jam 4 hariin kan tetangga pagi. Makasih ya saya juga kesiangan. Makasih bilang saya. Kalau bilang pagi maka aku capok ku aing sia. Kalau bilang aing ka salat sih kerasa penting. Emosi. Biasanya kalau di Mekah begitu adzan langsung komat nggak lama karena yang hadir udah banyak. Kalau di Mekah Madinah kan sholat doang jam 11 udah kumpul kan. Anang apa? Ini itu aja sih kenapa Mekah Madinah berada dua masjid. Munawar. Masjid yang besar selalu penuh belum pernah kosong. Udah selalu kosong belum pernah penuh Pak. Itu kejadian begitu pertama Jo. Makanya banyak orang Indonesia kerja ke Saudi. Padahal subur-subur kita, betul nggak? Masjid yang besar belum pernah kosong, penuh, Pak. Di orang masjid besar belum pernah penuh, kosong terus. Ini itu bedanya tuh Mekah Madinah sama kita. Betul nggak? Saya seumur hidup baru sembahyang subuh berangkat jam 2 di Madinah. Kata saya guru, kan sama guru saya ikut. Saya pengen sholat di Raudhah. Kalau pengen sholat di Raudhah, kamu bangun jam 2 sekarang sholat subuh. Kok malam amat Kiai? Ini Madinah bukan Kerawang. Jawabannya ringan gitu. Saya jam 2 bangun Pak, ambil air untuk karena musim dingin, saya ke masjid begini jalannya. Wah, saya paling banyak. Sampai masjid udah ribuan manusia tuh lagi malam. Pas malam. Masjid dikunci, ditungguin Pak. Begitu jam 3 dibuka pada lari semua. Tak sudah kebagian tempat, saya nangis ya Allah. Di Madinah masjid dikunci, ditungguin sama jamaah. Di saya melongo 24 jam gak ada yang masuk. Bukakan hidayah kepada jamaah supaya bisa lompat untuk berjamaah di masjid ya Allah. Nangis saya sejak-jadi sana. Kasih berkah ya Allah ini. Makanya di sana nggak ada batas sholat, nggak ada. Ibu Irma. Baik seperti itu, nalai. Kalau di kita suka ada sholawatan, tadi udah nggak biarkan yang betul nongol. Ajarnya ya, lebih untuk uang datang kita teh. Udah pakai nama sudah tuh, pakai balik surat lagi sih. Itulah Indonesia. Yang kiri. Gerbang yang mana masih belum bisa. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamu udah kumpul ini kemana Rasulullah nggak datang biasanya. Beres ada Rasul masuk karena jadi imam. Kata sahabat yang lain bilang kemana Rasulullah nggak tahu. Kok nggak datang ini udah mulai siang loh. Coba hubungi datang nih bilang ke rumahnya Rasulullah kan dekat masjid itu yang sekarang pakai makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang jawab anaknya Siti Fatimah karena sedang menunggu ayahnya yang sedang sakit. Itulah anak yang soleh. Ketika anak orang tua sakit dia menunggu. Ada apa ya Bilal? Jamaah sudah kumpul nungguin Rasulullah. Rasulullah lagi sakit kayak nggak bisa berjamaah Rasulullah. Bilal masuk gimana Bilal? Langsung sakit. Terus ini yang jadi imam siapa?
Ya saya nggak paham. Kok nyalain saya sih? Kalau bahasa kita begitu kira-kira. Kan kalau di Arabin nggak ngerti juga kan. Nah itu kenapa? Ya saya bingung, ini jadi imam siapa? Coba kembali ngomongin. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Rasul menjawab, ada apa bilang? Ya Rasul, jamaah udah penuh. Menurut engkau ya Rasul. Saya nggak bisa berjamaah lagi, sakit demam tinggi. Bilangin nama Abu Bakar, suruh jadi imam. No, sahabat yang paling tua tuh. Makanya imam harus orang yang paling tua. Tapi tua umur, tua ilmu. Walaupun tua umur, kalau waradot ini yang dipakai. Boleh mah juga nih waradot kelin, bola. Salah itu. Atau kurang ilmu, juga waradot kelin, bola. Walaupun tua umur nggak tua ilmu jangan. Umur dia tua, ilmunya tua baru pakai. Kan dapat informasi itu ya. Kata jamaah gimana bilang Rasul sekarang nggak bisa jadi imam, lagi sakit. Dia menyuruh Abu Bakar suruh jadi imam. Itu Abu Bakar kecintaan sama Rasul luar biasa Pak. Saking cintanya sama Rasul, dengan Rasul sakit langsung pingsan beliau. Saking cintanya sama Rasulullah. Makanya nggak ada orang yang secinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Usman bin Tamim bin Asad jadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bingung jangan ini gimana ini yang suruh jadi imam? Pingsan. Terdengar sama Rasul Fatimah ini berisik. Ada apa? Abu Bakar yang suruh jadi imam pingsan ya Rasul. Udah, panggil Ali bin Abu Thalib, Fadl bin Abbas, bawa saya ke masjid. Pengen Rasulullah lagi sakit, Rasul memaksakan ke masjid. Kurang mager, sehat pura-pura sakit. Tipis bedanya sama Rasulullah. Setelah berjamaah lalu masuk lagi, Allah menyebut beliau apa yang beliau wasiatkan, usikum bisolah, usikum bisolah. Kenapa diwasiatkan? Karena akhir zaman banyak orang yang Islam tapi suka melalaikan sholat. Ibu-ibu lagi nongkrong di TV sembahyang Isya, ya Allah terganggu juga, betul nggak? Kata suaminya, mah jam 8 sembahyang dulu kan suka pengajian kok sholat dilalai. Pak kalau Isya itu kan sunat diakhirkan. Kata Ustaz, bayu udah mutak juga sama keadaan sekarang. Bayu udah mutak yuk sholat Isya. Ntar jam 9 Abdul. 9 udah ngantuk Pak, nggak jadi. Nanti aja bareng sama tahajud. Hanya tahajud kagak. Isya kagak. Satu hari, satu waktu nggak sholat, nggak ada dulu syarat. Hati-hati 80 tahun di neraka di sisi Allah Subhanahu. Ini sholat penting. Sehebat apapun ilmu kita, sebesar apapun pengetahuan kita, tidak melaksanakan sholat tetap celaka nanti. Semakin kita marifat, semakin dekat sama Allah. Kadang-kadang cuma enak. Atau ke masjid ke kamar, atau masih urus yang harus marifat juga. Sholat di Mekah, karena di jalan mana? Pakamar jalan anak, uduk-uduk itu terbang sholat ke masjid, bawa jamaah, ajak semuanya, ayo kita berjamaah. Kalau sholat padu, gak cerita tahajud, itu mah pribadi, mual ayah kok saya mah tahajud waktu ini, ya tukang tahajud. Pokoknya mah, waduh, sombong juga. Ada yang harus disembunyikan, ada yang harus dohirkan. Kalau sholat padu ajak tetangga, ayo kita berjamaah sama-sama supaya berkah di rumah. Ayo kita berjamaah. Makanya bikin merpot kan. Ada merpot nggak? Merpot itu merangkap tukang adat, kalau mati jasadnya bakal hancur. Merpot merangkap tukang adat. Setiap waktu ada jasadnya nggak bakal hancur. Itu merpot. Alhamdulillah. Itu calon ahli surga itu merpot. Ngajak merpot daftar. Soalnya saya 80 tahun merpot gak ada yang ganti Pak. Gila, buka pendaftaran ada yang daftar. Padahal pahalanya orang biasa nggak akan hancur, biasanya merpot merangkap. Masya Allah, tukang pembersih, tukang urus waktu, luar biasa itu. Amalia ini. Digaji kagak, tapi mewakafkan dirinya untuk masjid. Subhanallah. Oh, ahli surga banget itu. Makanya banyak kiai besar lahir dari seorang merpot. Banyak ulah-ulah besar ini. Sampai udah. Jangan gengsi di merpot masjid. Rasul. Berarti Rasul sampai akhir hayat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah.
Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa. Yuk mari kita ketika datang waktu maghrib, suruh suami ibu ke masjid Pak, ke masjid Pak. Aduh mah, nih lagi hujan, nih payungnya bawa. Gitu motivasi. Takut mah saya anter. Kalau takut dianter loh. Kan ada sekat kan? Ada kan buat perempuan kan? Memang Abdul di rumah, tapi kalau suami takut anter juga. Maghrib takut mah dianter sama saya. Bersama-sama ke masjid, nanti ibu di belakang. Walaupun ibu pintar, nggak boleh ibu sholat di depan laki-laki. Takut mukanya tipis kan rusak juga. Itu kan sudah begitu. Laki-laki, ibu-ibu, anak-anak kan. Kalau dalam masjid begitu. Antar suami ke masjid. Pak jangan pulang sampai isya kita itikaf di masjid. Hebat nggak perempuan begitu? Hebat ya Allah. Pas pulang kan malam. Ketemu tuh di jalan tuh ada yang putih-putih kayak pocong. Kata suami apa Bu? Jangan takut, saya punya doa khusus musir pocong. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Langsung berangkat tuh pocong, takut dimakan. Kata pocong saya mau dimakan orang baru sekarang. Sakti juga ibu-ibu tuh. Punya doa untuk makan setan. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Eta ijazahnya eta pergi musir juri. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya selagi roh kita ada di jasad kita, tidak boleh Islam meninggalkan sembahyang. Inza ajilu bis-shalah qabla al-maut wa ajilu bit-taubah qabla al-maut. Cuma nggak bakal terasa penting itu pahala sholat kalau kita masih hidup. Ketika kita masuk liang kubur baru akan terasa pentingnya ibadah. Sekarang kita lagi mimpi Pak, belum sadar. Nanti sadar udah dalam kubur baru terasa tuh manfaat ibadah baru. Sekarang main-main aja. Ada kalau nggak ada perbedaan yang sembahyang yang kagak. Karena belum terasa manfaat. Nanti kalau sudah meninggal dibangunin di alam kubur baru kita nyadar pentingnya ibadah baru. Ini bukan hoak Pak ini dalam kita. Kayak bakal kealaman lah. Akan terasanya pahala, nikmat kubur dan siksa kubur itu ada. Yakin aja. Ini mah Ustaz nerangin siksa kubur, emang Ustaz udah dikubur Pak Ustaz? Ayo lalir aja. Ya nggak usah kita dikubur dulu, kan ada keterangan. Kata saya Bu, tai kucing itu asem, emang harus makan Pak Ustaz? Ya makan aja kalau nggak percaya. Kuburan begitu nggak percaya silakan mati duluan. Kalau gelap kembali lagi, saya kasih tahu begitu. Ini kan urusan keyakinan, betul nggak? Ini suka ini nyeleneh orang sekarang apa? Pada berani sama kiai. Masya Allah. Oh itu peramal, bukan peramal, ada dalam kitabnya, ada nikmat kubur, siksa kubur. Kubur itu tempat awal untuk mencapai akhirat. Awalul manhil min manazil akhirah. Alam barzah itu alam penantian, menanti sesuatu hal yang sangat membosankan. Tidak akan bosan menanti ketika penuh dengan kenikmatan. Tidak akan terasa menunggu hari kiamat kalau dikubur penuh dengan kenikmatan. Makanya ini pentingnya ibadah. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di tengah-tengah sibuk pekerjaan kita menyempatkan minimal kalau Islam begini, dengar waktu sholat ya Allah makasih umur saya nyampe ke waktu zuhur ya Allah. Ya Allah makasih umur saya nyampe waktu asar. Gus asar lagi, Gus asar diwai. Siapa sudah amal itu? Alhamdulillah. Umur kita nyampe waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak Allah meminta, hanya Allah perlu ibadah kita. Makanya sholat adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ini kiai ini mana di mana? Oh saya nggak bisa berdiri, duduk apa-apa kemalasan. Nggak bisa duduk Pak Ustadz, saya sembahyang. Bapak di mana Ibu? Tidur begini apa? Di mana di mana? Ininya, ini ini ada bisulan Pak Ustadz. Ya udah beginilah, yang ngigir. Yang ngigir belum ada sih? Yang ngigir.
Miring. Udah miring begini. Kuku Pak Ustadz ini ketiak saya sakit Pak Ustadz. Nah udah berkedip aja, berkedip Allah berkedip. Nggak bisa berkedip Ustadz, panggil aja Amil sholatin dah udah mending sholatin lah dah. Ini mertua saya Pak Ustadz, sholatnya pakai ruku, nggak usah, biasa aja. Ini aku corona pakai sujud, pakai ruku, beda ini aku corona, biasa sholat pahit pakai takbir doang. Nanya sama saya, Pak Kiai kalau pengen banyak rezeki baca surat apa? Sholat apa? Sholat duha. Kalau rezekinya pengen kontan, sholat apa Kiai? Sholat mayit. Itu kontan rezekinya, bocah imam itu. Kalau di saya sholat mayit dikasih imam. Di sini enggak ya? Di sini enggak di sini? Enggak, di sini enggak. Kalau di kampung saya orang kaya meninggal itu kalau nyolatin ngasih sama imam. Makanya pada berebut pengen jadi imam. Ada itunya tuh, ada itunya tuh. Sholat mayit. Itu enggak wajib enggak wajib. Yang wajib nyolatin mayit. Terasa. Lalu ya Rasulullah, setelah sembahyang yang baik, ilmunya hebat, amal apalagi yang paling baik kata Rasul? Yang ketiga, birrul walidain. Ini berkaitan saudara. Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun sembahyang kita, tapi kita tidak hormat kepada orang tua, celaka juga. Ini bab akhlak. Makanya kita berterima kasih kepada orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Ini ada yang nanya sama saya, Pak Kiai, orang tua saya meninggal lagi jengkel sama saya Pak Kiai, jantungnya kumat. Pas ngomongin lu, gimana sih bikin pusing orang tua? Kumat tuh kayak penyakit Pak Surya kan, suka kumat kan? Kalau lagi jengkel sama si Elsa kan? Dengerin. Contoh. Tuh kan langsung bilang begini si Andi, minum Pak, minum, katanya minum, suruh minum dulu tuh Pak Surya tuh, gak kuatkan nih jantungnya tuh, minum dulu emang haus Pak. Haus. Alhamdulillah. Untung nerangin penyakit jantung, minum saya. Mati tuh orang tua kita lagi jengkel sama kita, lagi enak, itu minta ridhonya bagaimana Pak Kiai? Tahu nggak? Cara minta ridho sama orang tua kan sudah meninggal. Ada hadis ridho biridhol walidain wasulullah bisuhdil. Ini meninggal lagi jengkel sama kita, lagi enak. Ini bagaimana nih Pak Kiai cara minta ridhonya? Tahu nggak ibu? Tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen tahu apa pengen banget? Ini dengerin. Mudah-mudahan tambah ilmu. Ketika orang tua kita lagi jengkel sama kita meninggal, ada 3 cara yang kita harus lakukan. Pertama, ayyakuna sholihan. Jadilah kita anak yang soleh. Setelah orang tua kita meninggal, kita harus jadi orang yang soleh, taat kepada anak. Yang suka galak sama suami jangan galak. Orang tua kita ridho. Yang gak suka ngaji, rajin ngaji. Yang suka sembahyangnya belang-belang, dipenuhi. Orang tua kita ridho dengan tersendiri. Karena pahala anak soleh ngalir kepada orang tua kita. Yang kedua, ayyasila korobatahu mau asdiqahuma. Nih kerabat-kerabat orang tua kita datengin, kasih tahu ayah udah meninggal, minta maaf kalau ada banyak kesalahan. Ke teman-temannya melalui telepon nggak apa-apa. Ayah udah meninggal, kalau ada kesalahan maafin ya, kalau punya utang bebasin ya. Bebasin balik sendiri. Iya, ayah udah meninggal, kan teman dekatnya, kalau ada kesalahan maafin, kalau ada utang bebasin ya. Bebasin. Bukan begitu bilangnya, kalau punya utang hubungi saya anaknya, saya bayar insya Allah, jangan minta dibebasin. Kalau bilang bebasin, iya bebas, udah bebas, alhamdulillah. Emang berapa sih saya lupa, 6 juta, nggak jadi. Ngomong bebas, dikala 200, 6 juta kan. Kalau udah bebas, walaupun semiliar. Kita punya utang, kata yang ngutangin udah bebas, Pak, nggak ada urusan. Mudah-mudahan utang kita dibebasin semua, amin. Usaha. Ubang mah nggak mungkin lah, kejar terus.
Makanya banyak yang kelabakan tuh, yang ngambil Bang Emo. Di sini nggak ada ya? Ada nggak sini? Mudah-mudahan dijaga kita. Saya ngomong galak-galak nggak mempan lah. Terusnya begini, Bu, jangan ngambil uang riba. Nih saya kasih nih buat minjem sejuta baru warung Pak. Tiba ngomong-ngomong, Bang Emo haram, gak ada yang Ustaz, pengen minjem itu segitu. Ngomong riba itu tuh. Udah realisasi lah. Jangan minjem sama Bang riba ya nih. Saya nih minjem dia berapa Ibu? Juta nih. Baru tuh, baru mantep nih dia ini. Tiba ngomong, Bang Emo haram, gak ada yang Ustaz, minjem itu gitu. Mudah-mudahan kayak pada kaya-kaya semua. Amin. Insyaallah. Jadi ini begitu orang semua juga punya banget. Yang ketiga ayat astagfirullahumma, kita bacakan istighfar. Nih saya punya istighfar yang dijajakan. Kalau ibu punya manakib yang dari Kimujatisa ada istighfar begini, jangan pernah dijajakan. Astagfirullah hal adi li abi wa ummi, astagfirullah hal adi li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullah al-azim li ustadi, astagfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat, astagfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah al-azim wa atubu ilaihi, astagfirullah al-azim li abi wa ummi. Insyaallah orang tua kita senang. Ada juga yang baca min astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati. Makanya kita nerima dari guru kita setelah sembahyang wirid dulu. Tolong baralikum jilbab. Wirid dulu, istighfar 3 kali. Subhanallah, subhanallah. Pelan aja, kau gerapok. Subak. Emang mau kemana sih? Subhanallah, subak. Berlok. Ya berlok, Allah Akbar, tapi berlok. Baca aku anda gamil anak, ya aku anda gamil anak, ya apa tuh? Makanya di pesantren saya 3 kalau ngirim Subhanallah, jadi enak. Abu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la. Enak enggak? Silakan sambil goyang kepala enggak apa-apa. La ilaha illallah. Atau ke depan we. Itu dapat ganjaran 2 itu. Zikir sama perbuatan. Entah balik semua. Ya teman yang ngerti ini kita mah berdiri. Joget. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ayyata sadaqallahumma atau bersedekah. Kita punya uang lebih maka berikan PDKM. Saya ini ngasih jam wakaf, pahalanya buat orang tua saya. Nyampe, insyaallah senang orang tua. PDKM orang saya meninggal nih, ada uang tabungan 2 miliar saya wakafin ke masjid 1 miliar, belum ada sampai sekarang. Belum saya mengharap sampai begitu. Pak Kiai, seorang tua saya meninggal, sawahnya 20 hektar Pak Kiai, mau wakaf ke pesantren Pak Kiai 2 hektar, belum ada. Saya lagi nungguin Pak.
Rata-rata habis semua semangatnya. Padahal orang tua kita butuh, betul nggak? Maka ini harta yang dibawa itu yang diwakafin, Mbak. Masya Allah. Perusahaan tanah nih ceritanya, saya kan mau bikin pagar, Mbak. Ini mau bikin pagar. Maaf prosot. Kalau nggak dibetulin, pasti ada kolornya nanti. Itu kolornya lebih bahaya daripada corona, Pak. Bisa-bisa ada ini pingsan nih. Maaf saya berdiri, Pak ya. Ini soalnya agak terganggu, soalnya memang agak berat. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Seharusnya saya sekarang langsung ke Bekasi, Pak. Karena ada yang undang, nggak ada yang undang, saya pulang aja. Takut saya nyasar ke Bekasi. Ini kan pesantren saya nih, kan kayak kan sana kan. Pesantren banyak kayak biar maju. Ini kan tanah tetangga nih. Ini saya mau bikin pagar nih. Itu yang tanah yang dijual sama saya, orangnya udah meninggal, Pak. Cuma saya diberi ciri tek di sini. Saya bikin pagar. Ini tetangga nih marah nih. Nih Pak Kiai ini terlalu ke tanah saya, Pak Kiai. Kata saya nggak tahu, kan saya belinya di sini, dikasih di sini. Iya itunya nggak tahu itu tanah saya. Oh sampai marah-marah. Begini aja kata saya. Kalau tanah bapak ke bawah pesantren, walaupun secengkal, insya Allah bakal dipahala nanti. 7 lapis ke bawahnya. Oke Pak Kiai ya. Tapi kalau tanah saya ke bawah ke MT, pesantren, hati-hati loh. Sejengkal 7 lapis dikongkolongin di neraka. Ya pergi sini. Baik toh. Ya nggak pakai ini. Ya kamu aja tangan aja. Ayo. Tadi gitu kan tersiji sih. Bodoh ya. Pilih mana? Mending jadi pahala di kongkolong neraka. Ya pakai sini aja pakai itu. Siapa? Paham berarti harta yang ke bawah itu kan yang diwakafin, betul nggak? Ini saya lagi pelelangan tanah, Pak. Doain aja, saya nggak akan minta di sini. Doain aja. Amin. Ini kata guru saya, ini jangan kaget Kerawang sama Banten beda. Kalau tanah dekat pesantren di Banten harga 400 dijual sama Kiai 200. 200 ikut wakaf. Kalau di Kerawang 200 jadi 2 miliar, Pak. Saya lagi pembebasan 1 hektar yang ke sana ada sawah. Kemarin ada saya dari Libanon, doa mudah-mudahan cepat selesai. Tinggal sedikit lagi Pak, yang 1,6 tinggal 1,5 lagi. Terus 100 juta saya kasih DP sedikit lagi. Sedikit dibandingkan 2 miliar sedikit, betul nggak? Allah Maha Kaya, betul nggak? Saya butuh doanya, nggak butuh uangnya, saya butuh doanya, mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Baik saya biar sehat lah. Jangan minta jadi apa 2.000 tuh mantap. Doain aja, mudah-mudahan cepat selesai buat pendidikan, amin. Ya Robbal. Padahal itu kalau diwakafkan, wah, masya Allah akan jadi penerang nanti di alam kubur. Alhamdulillah. Makanya wakafin orang tua kita. Kalau udah meninggal, buat pahalanya buat ibu saya nyampe. Kalau masih ada Pak Kiai, gembirakan orang tua kita. Kalau punya rezeki kasih. Karena kalau udah nggak ada nggak bisa ngasih lagi, Bu. Saya sering nangis, orang tua saya nggak ada, ketika punya rezeki pengen ngasih sudah nggak ada. Makanya kalau pengen berbuat baik kepada orang tua, mumpung masih hidup kemakan, Pak. Kita beres gajian, datang sama orang tua, Pak, alhamdulillah saya udah sukses, gajinya sudah besar, ini ada dikit uang lebih buat ibu. Wow, bahagia Pak, doanya insya Allah mustajab, Pak. Alhamdulillah. Bilang, Ma ini ada uang, Ma, kalau pengen beli cincin ngomong, Ma, ngomong. Bilang para beli ngomong-ngomong. Kalau ibu pengen beli gelang ngomong aja, Ma, ngomong. Ngomong doang. Pengen punya Ma cincin ngomong aja, Ma, ngomong. Bilang para beliin ngomong-ngomong, kan. Bapak belum punya motor ngomong, Pak. Bapak mah cukup sepeda sehat, ya badan sehat kan bujur babak, Pak. Udah ngomong mau beli Mario apa beli Yamaha, nggak usah. Udah untuk kamu dan istri kamu aja. Begitu orang tua gitu. Tapi membahagiakan. Ada hadis dalam kitab tulisan ibadah dengan
an-nadru ala wajhil walidin kana di alal Ka'bah. Melihat wajah kedua orang tua kita pahalanya sama melihat batu. Ngaji aja ningali Ka'bah mah 47 juta jeung bayar karantina ongkos. Oh, sih suge berat. Tapi lihat wajah orang tua kita, oh pahalanya luar biasa. Banyak kan lihat apa? Makanya yang masih hidup datangin orang tua, lototan. Datang ke rumahnya begini. Mata orang tua, ini anak saya habis ngaji gini begini. Ini bukan wajah ini Ka'bah. Oh, lagi gembira, alhamdulillah. Malah lagi senang. Mak punya milik, minta dong. Mau jadi burung lagi tuh Ka'bah tuh. Jadi burung lagi Ka'bah. Lagi burung supaya cerah, kasih uang. Bray, itu yang jadi pahala. 2 tahun kita nggak bisa bersilaturahmi, betul nggak? Ya, kalau bebas yuk kita silaturahmi sama orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Bahkan guru saya bilang begini, hei Goni, bilangnya Goni, nggak bilang Kiai karena guru saya. Hei Goni, saya kan Kiai Sultan cek batur, cek guru malah lain. Hei Goni, ente jangan dulu seneng hidup kalau belum bisa memberangkatkan orang tua ke Mekah sama mertua. Masa itu PR besar, Pak. Jangan dulu bahagia hidup sebelum bisa memberangkatkan orang tua dan mertua ke tanah suci. Subhanallah. Mudah-mudahan saya bisa, amin. Amin. Ibu pengen nggak memberangkatkan orang tua? Amin. Nih, itu kan jalan baru tuh, banyak yang kegusur. Saya halal bihalal, anaknya 3 diberangkatkan semua. Ayo kamu berangkat. Wajar kata saya, emang harta orang tua buat anak. Tapi yang hebat, anak punya mobil tiru, mak, jual mobil saya Innova, berangkat umroh. Itu yang hebat. Jual mobil emak, uangnya buat saya, nggak buat begitu. Betul nggak? Ini saya ngomong ilat nih. Udah ada 3 orang yang datang pakai, ya Allah makasih, pakai bilang begitu. Anak saya sadar pakai, ada yang di New Delhi, ada yang di Tansin, semuanya patungan saya diberangkatin, alhamdulillah. Nyadar. Ya Allah, kebaikan orang tua kita gak bakal terbayar, Pak. Gak bakal terbayar, Pak. Kita udah mampu, udah ada rezeki, ayo kita berangkatkan orang tua. Anak orang tua, 8 anaknya, ayo kita patungan, berangkatkan orang tua. Orang tua kita punya anak 8 sakit, 1 semuanya berat, lu gak tau berat. Kalau orang tua sakit, anak yang 8 ngomong, lu aja yang bawa, lu aja yang bawa. Gua belum gajian, tapi kamu udah mati kalau terkabul. Kemana sih, Bang? Hati-hati, orang tua itu adalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nangis tangisannya bahagia dengan anak, pintu berkah akan dibuka Subhanahu wa taala. Tapi nangis sakit hati kepada anak, pintu murka Allah terbuka lebar-lebar. Lebar hidup dan resek. Mudah-mudahan orang tua kita banyak umur. Yang sudah meninggal diangkat dosanya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia. Ya Robbal. Apalagi terhadap ibu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Cek saya itu kan? Itu kan walau lagu tapi nasihat, Pak. Saya selalu sama beliau. Walaupun musisi tapi dia kiai. Nasabnya luar biasa. Lagunya semuanya jadi tuntunan. Hei manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkan, darah dagingmu dari air susunya. Kita kadang-kadang nih, saya bukan pesan dari air susu ibu, pakai susu sapi. Tapi kan walaupun susu sapi tengah malam nyusu, emang sapi yang nyinyuh? Kan ibu dulu yang nyinyuh sana. Lu munafik lu. Anak saya yang keempat nggak ada ASI, istri saya. Kalau pulang malam, pulang 12:30 ngaji di Wadas, udah 5 botol yang kosong, penting 5 kali bangun itu ibu. Bukan sapi yang minum, itu saya. Walaupun SGM, betul nggak? Nggak mengurangi. Hati-hati jangan ingkari dengan orang. Darah daging dari air susu.
Dialah manusia satu-satunya yang menyambut tanpa ada. Eta kan ngarang judul keramat. Eta si Lesti surga gara-gara eta keramat. Makanya dari panjang Omar biar panjang umur akan bikin Universitas Islam Haji Romadhon. Alhamdulillah. Teman saya bikin partai gak lulus itu. Kalau lulus saya pendamping setia, saya pen setia. Saya mengharap 2024 Haji Omar jadi presiden, Pak. Jadi presiden, wah hebat. Ada masyarakat yang meninggal, lapor presiden ada yang meninggal, gali langsung sudah digali. Tidak bakal hilang lagi. Lapor presiden ada yang meninggal, gali. Terjebak juga itu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, apa amal yang paling baik setelah birrul walidain? Mujahidatun nafsi, menahan emosi. Kadang-kala kita suka lupa diri. Betul nggak? Diadu domba Islam sama Islam, nggak panenan. Pada Rasul memberi contoh orang yang baik yang akan tinggi derajat di sisi Allah, orang yang punya sifat hilim. Hilim itu pandai menahan emosi. Rasul ke masjid diludahin, kecoh, senyum beliau. Kalau menghina diri beliau terima, betul nggak? Lah kita mah kira-kira Ustaz mau ke masjid ada yang ludahi, kira-kira marah apa nggak kita? Oh, paman nih, saya ke masjid nih, wah normal, siapa lo? Rasul senyum, subhanallah. Bukan nggak marah, pandai menahan emosi. Ini orang suka tersebut lepas kendali. Al-Ghadab yudhil akal, emosi itu menghilangkan akal. Kalau udah marah hilang keseimbangan, Pak. Betul nggak? Jaga emosi. Ketika suami terpuruk ekonomi, jangan marah. Ya. Bahkan dan salah mau tuh bisa. Pernah emosi mengkobok kepala. Bukan berarti nggak marah. Kalau dimarahin nggak marah itu bukan manusia, Pak. Hewan. Tapi manusia pandai menahan. Ini gara-gara nggak paham emosi, rumah tangga berantakan loh. Ini kisahnya tak saya bacakan supaya nggak terjadi. Itu suami pulang rumah pengen ngopi, termos kosong, Pak. Dibanting, Pak. Kan saya bilang banting. Kalau kelihatan tuh mata di depan mata Cina tuh udah pada sipit semua. Udah ngantuk berarti. Bentar lagi selesai. 15 menit lagi. Saya juga udah capek pengen istirahat. Kebetulan saya sama istri saya kesini, cuman beliau dari Nakasa lagi perawatan. Untuk siapa? Untuk suami, takut kakang karena berpaling sama wanita yang lain. Dia mah bayang istri pengen cantik kali modalin Pak tuh. Kalau pengen glowing modalin. Iman lihat cantik melotot kirian istri rek perawatan dari beres supaya glowing gitu. Natasha. Nuat muka ke tengah. Perasaan menang air mah banyak kabeh dah perasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tuh termos hancur gara-gara bahasa namus. Itu istrinya ikut marah. Akhirnya selesai rumah tangga. Pak Rasul memberi contoh. Pernah nggak Rasul menanak air? Pernah kan? 16. Rasul menanak air, Pak, itu Rasul. 12. Cuman istrinya solehah, Siti Aisyah. Ya Allah, maafin ya, saya ketiduran. Kalau istri kita nggak begitu, Pak. Kita anak air nih, Bang. Makasih ya, Pak. Besok ngejok sekalian gitu. Ini tolong. Udah ya. Beda sama istri Rasulullah. Maafin ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa lihat. Amin. Ibu seneng nggak kalau suami menanak air gitu? Enak nasi, seneng nggak? Sekalian aja jadi babunya. Maka saya mah seneng kalau hari Senin kan pengajian. Mama ngaji, jangan urusin ngejo, urusin nyuci, udah tanggung jawab bapak. Begitu saya mah. Kelihatan makanya wajahnya wajah suami solihah. Kalau nggak percaya ke sana Ustaz, hari Senin, Mama ngaji, biar nyuci urusan bapak. Nasi urusan bapak, begitu.
Berangkat itu saya ke majelis, saya manggil santri perempuan kan, neng sini neng, ngejo neng, nanti kan tugas kita beres, istri punya ilmu kan santri jadi pinter masak, nah guru cerdas kayak begitu, kita kurang nyusul kayak gitu, minta, penting kan selesai pekerjaan, mau muliin, oh nggak apa-apa kan, Bu, jaga emosi ya. Biasanya kan kalau lagi nggak ada uang, saya makanya Pak, wanita bukan untuk disakiti, tapi untuk disayang. Jangan KDRT. Di masalah sedikit jemput nggak boleh. Nggak boleh. Wanita diciptakan itu tulang rusuk dekat dengan hati, artinya sayang sepenuh hati. Bisa. Yang terakhir, yang kelima, udah siap-siap nih mau pulang nih. Yang terakhir Bu, sendalnya udah ada belum? Yang pertama cari ilmu, yang kedua sholat yang 5 waktu, yang ketiga berbuat baik kepada orang tua, yang keempat tahan emosi, yang kelima al-kasbu minal halal, mencari nafkah yang halal, itu adalah yang utama. Kenapa? Karena ibadah pun berbuah. Dengar, jangan gengsi suami kita, usahanya cuma serabutan, penting halal, betul Bu? Bukan kantoran yang gajinya 1 bulan 10 juta, gaji tunjangan, gaji wah macam-macam dah. Kita mah punya suami tukang dagang cilok keliling, alhamdulillah. Syukuri apa yang Allah berikan. Ya Allah, suami saya udah berangkat mencari nafkah untuk saya dan anak saya. Ya Allah, walaupun dagang cilok tapi saya ridho ya Allah. Mudah-mudahan dapat uang yang banyak dan berkah. Jam 4 pulang bawa uang 10 juta. Alhamdulillah. Laku dengan motor-motornya dijual. Yang namanya 10 juta berarti motor-motornya dijual. Doa ibu dikabul sama Allah, alhamdulillah. Pulang suami ibu dagang cilok bawa uang 10 juta, cuman jalan motornya laku. Alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan itu terbaik untuk kita. Jangan sombong, suami saya mah alhamdulillah ngasih sehari 1 juta, sehari 1 juta, pas seminggu datang polisi, suami Anda terlibat narkoba. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan halal supaya mudah untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pemberian suami kita terima, sedikit alhamdulillah, besar apalagi jangan didustakan nikmat pemberian suami. Orang yang tidak berterima kasih kepada suami sama tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga iman kita, ditingkatkan ibadah kita, diselamatkan orang tua kita, dan kasih kita diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.